warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa kembali menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita, yaitu memberi manfaat, mengajarkan kebaikan untuk anak-anak didik kita. Selawat beri salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita sholat mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Baik, ibu-ibu, hari ini saya akan mengawali kegiatan pada komunitas belajar kita. Saya akan membahaskan apa yang saya dapatkan pada program Guru Penggerak. Salah satunya materi yang saya pelajari pada modul 22 di program pendidikan Guru Penggerak, yaitu materi tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini pelajaran sosial emosional disingkat dengan PSE. Adapun pengertiannya adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, emosional itu ada 5 yang harus kita latih dan kita kembangkan baik pada diri kita maupun pada peserta didik. Langkah pertama, otomatis kita dulu sebagai pendidik, nilai-nilai ini, kompetensi ini tercermin dalam diri kita. Lalu kita akan mencontohkan kepada anak didik. Nah, jadi ada 5 kompetensi sosial emosional yang harus kita kembangkan, kita tumbuhkan pada diri kita dan peserta didik. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kemudian yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berorasi, dan kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi supaya kita bisa menjadikan proses pembelajaran itu nyaman, menyenangkan bagi siswa. Nah, penerapan dari KSE ini bisa kita integrasikan dalam pembelajaran. Nanti juga kita akan lanjutkan, bisa kita wujudkan dalam penciptaan iklim dan budaya sekolah. Kemudian bisa secara eksplisit diajarkan secara khusus untuk anak-anak kita. Salah satunya mungkin yang pernah dilakukan oleh Bu Sriani pada kegiatan kita proyek di semester yang lalu. Itu pengajaran KSE sebenarnya, yaitu pembelajaran tentang bully yang diajarkan secara khusus. Nah, itu namanya juga kita sudah menerapkan KSE sebenarnya. Cuma kita tidak sadar, ternyata KSE ini sudah kita lakukan. Nah, misalnya dalam kegiatan pembelajaran, juga KSE kita lakukan seluruhnya. Cuma kita tidak sadar. Nah, ke depan mungkin ada tuntutan lagi bahwa RPP kita, pembelajaran kita harus mengintegrasikan KSE dalam RPP kita. Selama ini saya juga baru dapat materi ini. Nah, nanti kita lihat bagaimana penerapannya dalam RPP. Nah, adapun tujuan kompetensi sosial emosional ini adalah pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional ini akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter. Jadi tujuannya adalah membentuk karakter dari peserta didik kita. Secara eksplisit seperti tadi, secara khusus diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian, nah ini dia, mengintegrasikan dalam praktek mengajar. Jadi ini mungkin ke depan, kalaupun diminta kita sudah ada mungkin dasarnya bahwa KSE ini kita akan coba terapkan pada pembelajaran kita. Nah, yang pertama itu kegiatannya pada pembukaan. Inti ini kita bisa masukkan. Nah, ini Ibu ya, saya yakin di sini kita sudah menerapkan banyak ini pada diskusi kelompok. Bisa berpasangan, bisa kerjanya sekitar 4 atau 5 orang di kelompok itu penerapan KSE. Nah, di situ dalam kerja kelompok mereka pasti harus bisa memanajemen diri, harus bisa
berkomunikasi dengan kawannya, berkolaborasi, bekerja sama, itu juga penerapan dari KSI dengan bekerja kelompok. Nah, di sini ditumbuhkan rasa keterampilan berrelasinya diharapkan muncul dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah, dalam kelompok itu kan ada kerjasamanya, kemudian pada akhirnya mereka menyimpulkan materinya kan secara bersama-sama. Nah, itu adalah dilatih anak untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian selain kerja kelompok, ada lagi pembelajaran yang berbasis kooperatif, diksal dan seterusnya. Ada lagi role play, yang itu yang bagus sekali untuk melatih keterampilan berrelasi dan penerapan KSI pada model pembelajaran role play orang kemarin itu ya. Role play yaitu itu adalah model pembelajaran yang bisa melatih anak untuk menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. Nah, itu bisa kita terapkan, mungkin nanti kita belajar dari Ramlani nanti bagaimana model pembelajaran role play itu ke depan. Ya kan masih nanti kita terapkan dalam pembelajaran kita. Kemudian pada kegiatan penutup itu bisa berupa apresiasi, penghargaan untuk anak-anak kita atau penghargaan terhadap kelompok-kelompok ini. Kemudian ada kegiatan menyimpulkan pembelajaran. Nah, ini juga mungkin setiap hari kalau kita kerja kelompok pasti kita meminta kesimpulan dari proses pembelajaran dari anak-anak. Itu juga penerapan KSI itu. Kemudian ada refleksi, menanyakan bagaimana pembelajaran kita hari ini, di mana yang kurangnya, di mana yang sudah dipahami. Nah, apakah pembelajaran yang menyenangkan, itu juga bentuk refleksi. Nah, berikutnya apa lagi saran dari anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya, sehingga pembelajaran ke depan bisa kita rancang lagi sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Belajar apa? Nah, itu juga penerapan dari KSI ini berupa penutupan yang optimistik. Selanjutnya, penerapan KSI ini bisa dalam bentuk menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Salah satunya, kita sudah membuat keyakinan kelas di awal semester kemarin. Jadi masing-masing kelas punya keyakinan kelas yang sudah ditempel di kelasnya masing-masing. Nah, ini salah satu bentuk yang bisa kita terapkan dalam menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, sama-sama kita upayakan apa yang kita tuliskan di kelas kita masing-masing, kita sepakati pelan-pelan secara bertahap untuk bisa mewujudkan iklim kelas dan budaya sekolah. Penguatan KSI ini bisa pada pendidik dan tenaga pendidikan. Itu berupa yang pertama itu menjadi tauladan. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai tenaga pendidikan harus bisa ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama menjadi tauladan, menjadi contoh. Guru itu kan sudah umum ya, tidak dipungkiri bahwa guru itulah sosok yang digugu dan ditiru. Apapun yang kita lakukan, anak-anak menilai. Anak-anak itu lebih cerdas menilai apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Ketika kita berharap anak kita disiplin atau diri kita disiplin, maka kita dulu yang mencontohkan harus disiplin. Ketika kita berharap anak-anak itu bisa berempati dengan orang lain, kita juga dulu harus berempati dengan mereka. Nah, itu dia. Kemudian berkolaborasi. Nah, segala sesuatu itu bisa terwujud ketika kita bekerja sama. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kolaborasi semua dari unsur pendidikan yang ada di sekolah ini. Apapun visi misi sekolah itu bisa terwujud ketika ada kolaborasi kerjasama antara guru, murid, tenaga pendidikan, dan pemangku kepentingan. Nah, kemudian silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri tapi jangan rilekskan tubuh Anda mulai dari otot bahu kiri dan bahu kanan dengan atas pergelangan dan jari-jari luruskan lengan.
terima kasih izin untuk Ibu yang hari ini punya waktu untuk kita saling sharing, saling berbagi. Saya akhiri karena waktu maaf kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutup.